Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi dari pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Saya Irianti, calon guru penggerak Angkatan 2 dari SMA Negeri 2 Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Bunda Dumai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi sehat, semangat, dan bahagia darinya. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan pemaparan tentang koneksi antar materi mengenai kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Setelah saya mempelajari modul 1.1 pada program Guru Penggerak Angkatan 2. Perkenalkan, saya Bunda Dumai. Saya mewakili Irianti sebagai calon penggerak Angkatan 2 dari SMA Negeri 2 Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, untuk memaparkan tentang koneksi antar materinya. Disimak baik-baik ya, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Jadi, sebelum saya mempelajari modul ini, saya masih berpikir bahwa anak ini memiliki kelompok berdasarkan kemampuannya dalam menerima pelajaran dari saya. Ada anak yang cepat menangkap pelajaran saya dan nilainya bagus. Saya golongkan itu sebagai anak yang pintar, sehingga saya perlakukan dia bahwa memang anak ini seperti kertas yang sudah ada tulisannya, tinggal saya bina agar lebih bisa lagi. Sementara anak yang lambat dalam menerima pelajaran, saya anggap seperti kertas yang kosong, yang saya bisa perlakukan seperti apa yang saya pikirkan dengan menggunakan metode yang saya anggap bagus buat mereka, agar mereka bisa memahami materi yang saya ajarkan tanpa saya berpikir apa sih keinginan mereka dan bagaimana maunya mereka dalam menerima pelajaran dari saya. Akhirnya dari modul 1.1 ini saya berubah pola pikirnya bahwa pendidikan itu sendiri harusnya menuntun kodrat anak untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Pendidik hanya bisa menuntun lakunya, bukan dasar dari kodrat anak tersebut. Jadi sebaiknya guru itu mengajar dengan berpihak kepada anak atau berhamba kepada anak. Saya ingat kisah tentang Ki Hajar Dewantara, bagaimana penyesalan beliau ke anaknya yang masih balita. Waktu itu dihukum di luar sampai kedinginan. Akhirnya beliau berjanji untuk memuliakan anak tersebut hingga akhir hayatnya, sehingga dibangunlah perguruan taman siswa. Nah, setelah saya membaca modul ini, saya harus mulai berpikir untuk bisa menerapkan sistem pembelajaran yang harus saya lakukan nanti di kelas saya ataupun di sekolah saya. Yang pertama, siswa-siswa harus bisa merdeka belajar dengan cara bagaimana siswa tersebut bisa kita bina supaya nanti mencapai yang namanya profil pelajar Pancasila. Tahu nggak apa itu profil Pancasila? Nah, profil Pancasila itu kita singkat supaya mudah, yaitu B3MKG. B yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berbahagialah seorang pendidik yang mampu memberikan pengalaman religius dan budi pekerti ke anak didiknya. Profil yang kedua yaitu kebinekaan global. Kebinekaan global itu sendiri adalah bersama-sama tanpa membedakan ras, suku, agama, semuanya satu dalam kerangka nasional Indonesia. Kemudian yang ketiga, B yang ketiga itu adalah bernalar kritis. Artinya adalah berani dalam bersikap dan mampu memecahkan masalah dalam kondisi apapun. Kemudian yang keempat, BMKG berarti M. M itu adalah mandiri. Mandiri berarti M. M itu memberikan hasil capaian terbaik dengan penuh tanggung jawab. Kemudian K itu kreatif, berarti huruf depannya K. Nah, karena hasil tuntunan yang diharapkan adalah anak didik yang mampu menghasilkan gagasan orisinal dan bermakna. Dan yang terakhir itu adalah B3MKG, berarti G, berarti gotong royong.
G itu kalau gotong royong berarti kita artikan gemar berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Nah, itu yang saya artikan profil pelajar Pancasila. Saya supaya jadi ingat, saya singkat jadi B3MKG. Nah, setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, memahami tentang profil pelajar Pancasila dan Merdeka Belajar, maka saya sebagai pendidik, alhamdulillah bisa menyadari bahwa siswa tersebut tidak boleh dipaksa untuk melakukan sesuatu, tetapi harus dituntun. Akhirnya prosesnya sebenarnya sama, tujuan dan progresnya juga sama, tapi caranya harus kita bedakan dengan cara lama. Karena saya yakin segala pendidik itu pasti melakukan proses pembelajaran yang arahnya mencerdaskan dan mendidik anak ke arah yang lebih baik. Cuma caranya harus diubah dengan cara sistem AMONG seperti yang dilakukan di perguruan taman siswa, sistem pendidikan yang bersifat kekeluargaan. Kemudian perlu juga diingat bahwa anak itu kodratnya adalah bermain. Maka yang bisa saya lakukan nanti di kelas saya adalah dengan cara membuat kegiatan-kegiatan yang menyenangkan agar mereka bisa belajar dengan senyaman mungkin dan tidak secara terpaksa. Karena pembelajaran yang kita lakukan itu menyenangkan. Sekian dulu ya dari saya. Saya Bunda Dumai mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Semoga tetap sehat dan bahagia.